Pengertian waris adalah orang yang berhak menerima pusaka, peninggalan atau harta benda yang telah ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik itu anak, keluarga ataupun yang lain-lain, dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang sudah berlaku. Dasar yang dipakai oleh para ulama yang membenarkan at-taharruj adalah keikhlasan dan kesepakatan pihak yang berhak menerimanya. Para ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta tersebut sehingga dapat bertindak atas hartanya sesuai dengan kemauannya dan keikhlasannya. Menurut Abu Zahra dalam karyanya Usul Fiqih menegaskan bahawa hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan ahli warisnya yang meninggal dunia termasuk dalam kategori hak hamba atau hak perorangan secara murni. Berdasarkan keterangan tersebut, pembagian harta warisan bila mana setiap pihak ahli waris sukarela atau ikhlas membaginya secara kekeluargaan bisa dibagi secara kekeluargaan atau secara taharruj sesuai dengan kesepakatan setiap pihak yang terkait. Bahkan berdasarkan hal tersebut adalah sah bila mana ada di antara ahli waris yang merelakan atau menggugurkan haknya dalam pembagian harta warisan itu untuk diserahkan kepada ahli waris lain. Maka dari penjelasan yang telah dijelaskan di atas, maka qat'i dolalah nas-nas kewarisan tidaklah mutlak diberlakukan. Dalam hal ini, hak warisan adalah hak hamba atau perorangan secara murni, sehingga dengan adanya keikhlasan, penerimaan dan kesepakatan para ahli waris, maka diperbolehkan melakukan pembagian harta warisan yang menyimpang atau tidak sesuai dengan ketentuan nas. Oleh karena itu, taharruj yang dilakukan umat Islam sebagaimana yang banyak terjadi saat ini dalam pembagian harta warisan berdasarkan kesepakatan dan keikhlasan ahli waris diperbolehkan oleh syarak. Dalam hal ini, ketentuan pembagian warisan yang ditentukan nas tepatnya dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 12, 11 dan 176 adalah merupakan hukum Islam yang mengatur, bukan hukum yang mengikat. Para ahli waris dapat melakukan perdamaian berdasarkan kesepakatan dan keikhlasan masing-masing dalam pembagian harta warisan, dengan catatan adanya kesepakatan. Jika ada sebagian atau salah satu ahli waris yang tidak menyetujuinya, maka pembagiannya harus dikembalikan sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan Islam. Berdasarkan hal tersebut, maka umat Islam yang melakukan taharruj dalam pembagian harta warisan tidak dikategorikan melanggar ketentuan hukum kewarisan Islam. Upaya tersebut akan mewujudkan kemaslahatan dalam pembagian harta warisan sesuai kondisi keluarga dan para ahli waris. Bismillahirrahmanirrahim. Al-taharruj pada prinsipnya merupakan salah satu bentuk pembagian harta warisan secara damai berdasarkan musyawarah antara para ahli waris. Al-taharruj adalah pengunduran diri seorang ahli waris dari hak yang dimilikinya dan hanya meminta imbalan rupa sejumlah uang atau barang tertentu dari salah seorang ahli waris lainnya. Jadi bisa dibilang al-taharruj ini adalah pembagian ahli waris rela sama rela. Al-taharruj merupakan perjanjian yang diadakan antara para ahli waris untuk mengundurkan diri atau membatalkan diri dari hak warisnya dengan suatu pernyataan resmi yang kuat dan dilakukan dengan ikhlas, sukarela dan tanpa paksaan. Pembagian harta warisan dalam bentuk taharruj ini tidak dijumpai dasar hukumnya baik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Dasar hukumnya merupakan hasil ijtihad atau atsar atas peristiwa Khalifah Utsman bin Affan. Atsar tersebut sebagai berikut. Dari Abi Yusuf, dari seorang yang menceritakan kepadanya dari Amru bin Dinar dan Ibnu Abbas, salah seorang istri Abdurrahman bin Auf diajak untuk berdamai oleh para ahli waris terhadap harta sejumlah 83.000 dengan mengeluarkannya dari pembagian harta warisan. Selain atsar tersebut, dasar hukum al-taharruj adalah analogi terhadap setiap terjadi muamalah jual beli dan tukar menukar atas dasar kerelaan masing-masing, sehingga sepanjang terjadi kerelaan dan kesepakatan perjanjian pembagian harta warisan dengan metode taharruj hukumnya boleh. Adapun bentuk-bentuk taharruj ini adalah yang pertama, perjanjian dua pihak. Pembagian harta warisan dalam bentuk ini
adalah terdapat dua pihak. Pihak pertama adalah ahli waris yang menyatakan diri keluar dari hak untuk menerima warisan dan menyerahkan pembagian warisannya kepada pihak kedua atau ahli waris lain. Yang kedua, perjanjian jual beli. Takarus dalam bentuk ini adalah seakan-akan terjadi transaksi jual beli. Pihak ahli waris pertama yang telah menyerahkan bagian harta warisannya kepada pihak ahli waris kedua menerima pembelian atau harta yang diberikan oleh pihak ahli waris kedua. Yang ketiga, perjanjian tukar-menukar. Al-takarus juga dapat bentuk tukar-menukar barang harta warisan atau barter. Dalam bentuk ini, pihak yang telah menyatakan keluar atau mundur dari penerimaan harta warisan pewaris menerima tebusan atau barter sebagai alat penukar dari harta warisan yang seharusnya menjadi bagiannya. Tebusan atau barter itu diberikan oleh ahli waris lain yang tidak mengundurkan diri. Adapun cara pembagiannya adalah: yang pertama, para ahli waris yang berhak menerima harta warisan pewaris terlebih dahulu ditentukan besar bagian masing-masing tersebut ahli waris yang keluar atau mengundurkan diri. Yang kedua, pihak ahli waris mengundur keluar atau ditetapkan besar bagiannya dari harta warisan pewaris. Yang ketiga, bagian ahli waris yang keluar atau mundur dibayar atau ditebus atau dibarter oleh ahli waris yang tidak mengundurkan diri. Yang keempat, sisa yang dijadikan barter atau tebusan dibagi oleh ahli waris yang tidak keluar menurut besar bagian masing-masing. Pandangan ulama Hanafiyah terhadap praktek takharuj. Pada hukum kewarisan ditetapkan dengan dalil yang qot'i, yaitu Al-Quran dan Sunnah, yang mana di dalamnya telah dijelaskan secara terperinci tentang bagaimana cara membaginya, siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagiannya pada masing-masing. Nah, Al-Quran dan Sunnah ini juga menegaskan tentang keharusan kita untuk membagi harta warisan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Kalangan ulama Hanafiyah, di samping mereka ini mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah, mereka juga memiliki pandangan yang berbeda dalam hal untuk memahami ini. Nah, di suatu ketika terjadi peristiwa takharuj seperti yang ada dalam asar. Asar ini adalah suatu perkataan sahabat ataupun tabi'in dan lain-lainnya. Lantas ulama Hanafiyah ini dengan rasionalnya memperbolehkannya. Dengan cermat, Hanafiyah ini menempatkan takharuj sebagai salah satu bentuk jual beli harta warisan, sehingga dianggap tidak bertentangan dengan prinsip kewarisan Islam. Nah, ulama Hanafiyah ini menyebutkan bahwa takharuj ini diperbolehkan karena sebagai bentuk jual beli harta warisan. Dalam prakteknya memang terjadi semacam transaksi jual beli, yaitu ahli waris yang keluar menerima imbalan dari ahli waris yang sebagai ganti atas harta warisan yang telah menjadi haknya. Nah, hal pokok yang mendasari pendapat ulama Hanafiyah ini adanya imbalan yang diberikan kepada ahli waris yang keluar. Pemberian imbalan itulah yang mengisyaratkan terjadinya transaksi jual beli antara kedua belah pihak. Nah, sedangkan yang menjadi objek jual belinya adalah bagian atau furud yang belum jelas. Dalam prakteknya, keridhaan dari ahli waris yang menerima menjadi tolak ukur. Nah, ulama Hanafiyah ini menjadikan asar sebagai dalil mereka untuk memperbolehkan takharuj dengan beberapa alasan. Nah, yang dimana diantaranya peristiwa takharuj tersebut terjadi pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Suatu ketika peristiwa tersebut terjadi, ia memperbolehkan dan tidak melarangnya. Persetujuan Utsman dianggap sebagai fatwa. Nah, Hanafiyah dalam metode istinbatnya menempatkan fatwa sahabat sebagai salah satu dalil hukum di bawah Al-Quran dan Sunnah. Dengan posisi tersebut, maka fatwa itu dijadikan dalil yang kuat oleh ulama Hanafiyah dan memperbolehkan takharuj. Perkenalkan, nama saya Dimas Rinaldi. Di sini saya akan menjelaskan tentang resistensi penolakan jumhur ulama terhadap takharuj.
Penolakan jumhur ulama terhadap konsep taharus dapat dilihat dari beberapa sisi. Pertama, jumhur ulama hanya menerima kaul sahabi yang dikeluarkan secara kolektif sebagai dalil yang kuat. Kaul sahabi yang dikeluarkan oleh satu orang sahabat saja rentan dengan kesalahan. Ini menunjukkan bahwa jumhur ulama sangat hati-hati dalam menerima sesuatu sebagai dalil karena akan berdampak pada produk hukum yang dihasilkan. Pendapat Hanafiyah yang menyebutkan bahwa taharus dibolehkan karena ia adalah sebagai bentuk jual beli harta warisan. Dalam praktiknya memang terjadi semacam transaksi jual beli, yaitu ahli waris yang keluar menerima imbalan dan ahli waris yang lainnya sebagai ganti atas harta warisan yang menjadi haknya. Merupakan pandangan yang tidak rasional dan tidak tepat mengingat bahwa secara substansi taharus tidak seperti akad jual beli pada umumnya. Hal pokok yang mendasari pendapat Hanafiyah ini adalah adanya imbalan yang diberikan kepada ahli waris yang keluar. Pemberian imbalan itulah yang mengisyaratkan telah terjadinya transaksi jual beli di antara kedua belah pihak, penjual, dan di sisi lain ahli waris yang menerima adalah sebagai pihak pembeli. Sedangkan yang menjadi objek jual belinya adalah bagian atau furud yang belum jelas. Dalam konteks jual beli secara umum, ada rukun-rukun yang harus dipenuhi agar jual belinya dianggap sah. Rukun-rukun tersebut adalah penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan, dan ijab kabul. Namun hal ini berbeda dengan rukun jual beli versi Hanafiyah. Menurut mereka, rukun jual beli adalah ijab kabul yang menunjukkan keridaan dari penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Penulis melihat bahwa Hanafiyah memandang keabsahan jual beli pada substansi pelaksanaannya. Keridaan antara penjual dan pembeli sudah cukup segalanya yang terkandung dalam proses transaksi. Melihat kepada proses taharus secara jelas, memang tidak terlihat adanya transaksi jual beli seperti jual beli pada umumnya, karena hanya dikategorikan sebagai jual beli dengan adanya perpindahan kepemilikan disertai dengan keridaan dari masing-masing pihak. Terlihat dari paparan di atas, ulama Hanafiyah dengan cermat menempati taharus sebagai salah satu bentuk jual beli warisan sehingga membuatnya tidak bertentangan dengan prinsip kewarisan Islam. Pada prinsipnya, taharus merupakan salah satu cara pembagian harta warisan dengan menggunakan prinsip-prinsip musyawarah. Para ahli waris mempunyai peranan dan pengaruh dalam menentukan cara pembagian dan besarnya bagian dan hak yang akan diterima masing-masing ahli waris. Namun pembagian tersebut membuat beberapa prinsip dalam hukum kewarisan Islam diabaikan. Inilah yang menjadikan dasar bagi mayoritas ulama untuk menolak praktik taharus yang dikembangkan oleh ulama Hanafiyah. Di antara prinsip dalam hukum kewarisan Islam yang diabaikan itu adalah melayani prinsip ijbari dalam hukum kewarisan Islam.